kami terhubung dengan Engkau. Firman-Mu tinggal dalam kami, Roh-Mu ada dalam diri kami, pengurapan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Itu janji Tuhan waktu kami setia, taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan di saat kami tidak layak sekalipun, tangan-Mu tetap terbuka untuk membawa kami, mengangkat kami, menuntun kami. Sehingga ya Bapa, kami bersyukur. Biarlah dalam kehidupan kami selamanya kami terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kami selalu bersama dengan Engkau. Biar roh kami terus menyala-nyala, berkobar-kobar untuk kami merindukan Engkau. Tidak ada yang lebih baik selain hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Di hari Minggu yang terakhir di tanggal 29 Desember tahun 2024 ini. Kalau kami boleh ada dalam kesempatan yang indah, kami bersyukur. Karena ada banyak kesempatan yang juga ditawarkan kepada kami. Tetapi kami memilih datang ke rumah Tuhan. Karena kami sadar betul tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak mau. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Karena itu ya Tuhan, setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan menikmati setiap persembahan kami. Sehingga kami pun rindu lebih lagi menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar dari hidup setiap kami. Yang kami percaya setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan itu baik buat kami. Itu untuk segala sesuatu yang indah, yang sempurna. Karena itu ya Bapa, kami buka hati kami dan kami minta Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Dan kami berjanji ya Tuhan, waktu kami mendengar Engkau berbicara, kami pun berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau melakukan yang Tuhan mau. Kami siap ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Pak Pastor Andreas ya. Puji Tuhan. Kemarin saya dengar Yesus Abraham, sekarang rupanya penciptanya yang di depan saya. Saya lagi berusaha belajar dari awal. Iya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Dari awalnya belum terlalu fasih. Tadi langsung kepada pencipta lagunya, jadi saya diajar-ajar diulang-ulang. Kepingin nyanyi juga pas lagi khotbah gitu kan. Lagu tadi tuh, ku terhubung denganmu. Ya, tadi pas waktu Pastor Andreas di depan saya jadi lebih menguasai. Tapi waktu turun ternyata harus belajar lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat Natal. Selamat Natal ya, puji Tuhan. Kemarin kita bangga juga ya Bapak Presiden hadir dalam Natal Nasional. Awalnya agak tertati-tati ngomongnya, hati-hati kan. Karena ada seruan kan untuk dalam kalangan tertentu masih belum boleh mengucapkan Selamat Natal. Kemarin kan semua kalangan Buddha, Konghucu, Buddha, Hindu, MUI, NU, Muhammadiyah dari saya perhatiin. Pak Presiden ngomongnya hati-hati gitu kan. Pas sudah dekat ujung tanpa teks maksudnya. Mulai lebih lancar. Bapak Ibu selamat merayakan Natal gitu kan. Oh, lebih tegas gitu kan. Jadi kalau di gereja tidak ada himbauan kan, dilarang mengucapkan Selamat Natal, ucapkan. Nanti kalau bulan Januari kurang cocok Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Baik, nah hari ini di penghujung tahun, di hari Minggu ini saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab masih dalam konteks renungan Natal, tetapi kita mau belajar dari sebuah atau pribadi Yusuf dan Maria, di mana orang muda itu, karena di dalam buku-buku di luar catatan Alkitab, sejarawan mencatat bahwa usia Yusuf itu kurang lebih 4 tahun lebih tua dari Maria. Maria itu ada 2 pandangan. Pandangan pertama berdasarkan kebiasaan orang Yahudi, biasanya usia 12 tahun sudah ada yang akil balik untuk wanita, menstruasi. Sehingga diperkirakan usia Maria waktu dia hamil 12 tahun sampai 14. Tapi ada pandangan yang lain, karena ada masa pertunangan dan lain-lain, diperkirakan umurnya 14 sampai 16. Jadi kalau benar umurnya seperti itu, Yusuf kurang lebih 4 tahun. Karena rata-rata orang Yahudi menikah jaraknya umumnya seperti itu, 4 tahun kurang lebih. Ya tidak ada keharusan, tapi cuman kebiasaan. Tapi dari orang muda, kalau boleh dibilang, kalau kita punya anak sekarang dalam usia seperti itu, kadang-kadang kita bisa merasa
dia masih anak-anak. Walaupun sudah remaja. Dan tindakannya pun tanpa kita sadari ada yang sampai overprotective. Sehingga menjaga karena dia pikir atau kita pikir ini masih anak-anak. Tapi itulah Yahudi, dia punya pola didikan itu jelas terstruktur. 0 sampai umur 5 tahun mereka itu wajib cuman mendengar karena belum bisa baca. Umur 5 tahun lebih sampai umur yang ke-8 tahun mereka udah mulai membaca, memperkatakan. Lalu mulai usia menjelang akil balik, usia kurang lebih 9 tahun sampai ke 12 tahun mereka diajar untuk merenung. Merenung, untuk bukan cuman membaca tetapi apa yang kau dengar coba pikirkan. Dalam aplikasi keseharian, apa maksud Tuhan. Jadi mereka sudah dididik seperti itu sehingga banyak di antara mereka dalam usia yang ketika akil balik, tanda petik. Mereka sudah boleh kayak Yesus umur 12 tahun membaca Taurat Tuhan, membaca kitab nabi-nabi di Bait Allah. Karena itu masa dinyatakan dia akil balik. Dia sudah dianggap masuk ke usia yang ke arah dewasa. Nah, dari pribadi yang muda itu kalau boleh dibilang kita usia kekristenan kita mungkin ada yang sewaktu tua baru percaya Yesus. Mungkin saya tidak tahu kan ada banyak di antara kita yang di saat usia sudah mulai tua bisa percaya Yesus itu anugerah. Karena biasanya orang tua itu sulit untuk menerima perubahan. Coba lihat model baru tahun 2025 baju baru biasanya diarahkan untuk anak muda. Rambut baru. Bagaimana lagi tren dulu rambut keputih-putihan kayak saya itu. Sampai ada yang tanya, Bapak itu cat rambut ya? Oh tidak. Kenapa enggak cat Pak? Kelihatan lebih tua. Oh jangan. Kalau cat butuh 15 menit langsung udah jadi hitam. Tapi untuk menjadi putih ini butuh 50 tahun lebih baru bisa putih seperti ini. Jadi tunggu dulu gitu kan. Tapi anak muda lebih gampang untuk mengalami perubahan. Tetapi orang tua biasanya segmentasi iklan itu bukan ke orang tua. Betul ya Bapak Ibu ya? Lebih ke anak-anak muda begitu. Nah, ada banyak kita yang mungkin sudah tua kekristenan, tetapi mungkin dari sikap kita, tindakan kita, langkah kita belum tentu usia tua menunjukkan kita dewasa. Nah, kita mau belajar dari seorang pasangan suami istri Yusuf dan Maria. Kita buka dari Matius 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya beri tema menjadi pribadi yang tangguh. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai ayat tadi dulu, saya bayangkan betapa perjuangan seorang Yusuf dan Maria itu tidak mudah untuk melakukan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena pada waktu awalnya tentu dia punya impian di masa muda, tentu dia udah punya rencana untuk memiliki istri. Sama-sama dari suku Yehuda, sama-sama dalam pola bangsa Israel biasanya dijodohkan. Kan kalau Bapak Ibu pernah ke Nazaret, rumah mereka tidak terlalu jauh ya. Bapak Ibu sampai sekarang situsnya diperkirakan rumah Maria di gereja di Nazaret itu, yang gereja yang besar itu, lalu tidak terlalu jauh tempat tinggal Yusuf. Dia punya impian. Dan Tuhan bilang, hai engkau yang beroleh kasih karunia. Tuhan, malaikat berkata kepada Maria. Ternyata kasih karunianya adalah hamil. Dan Bapak Ibu kalau dipikir, kita yang bacanya mungkin rasanya nyaman. Wah asik ya Maria ya, dapat mengandung Roh Kudus. Tapi coba Bapak Ibu, ibu-ibu yang mengalami di masa itu. Di masa itu untuk kita mengerti ya sejarah. Pada masa zaman Maria kita tahu bahwa Tuhan itu tanda petik sedang marah. Kenapa 400 tahun lamanya Tuhan tidak mau lagi berbicara kepada bangsa Israel lewat nabi, lewat imam besar. Waktu itu di kalangan Arab dikenal dengan namanya zaman jahiliyah. Karena Tuhan lagi tidak mau mengintervensi, dia tidak lagi mau berbicara. Setelah bangsa Israel berkali-kali Tuhan tolong, tetapi berkali-kali Tuhan tidak diindahkan. Ingat suatu kali ketika Tuhan
mengizinkan bangsa Israel dihancurkan bait Allahnya. Sampai hari ini tabut perjanjian tidak ditemukan. Sampai hari ini berbagai artikel mungkin bisa muncul tiba-tiba, tetapi sampai hari ini tidak pernah ditemukan yang namanya tabut perjanjian semenjak dibongkar, dihancurkan oleh Babel ya. Babel. Iya, kemudian dilanjutkan dengan media Persia. Persia melanjutkan, tiba-tiba Raja Kores menyuruh atau memerintahkan pulang atas tuntunan Tuhan. Yang Tuhan bilang dalam kitab Yesaya, Daniel mempelajari setelah 70 tahun Tuhan akan memulihkan keadaan Israel. Lalu akhirnya Raja Kores memerintahkan untuk pulang, untuk kembali beribadah dan memperbaiki bangunan bait Allah. Dalam pimpinan Esra dan Nehemia, sejarah ya Bapak Ibu. Tetapi waktu mereka pulang, mereka tidak perhatikan rumah Tuhan. Mereka asik mendandani rumahnya, mempersiapkan makan, berkebun, beternak, sampai akhirnya Tuhan menegur. Dan Tuhan buat suatu kesusahan, dan Tuhan bilang dalam kitab Hagai, rumahmu kau perhatikan, tetapi rumahku kau biarkan tetap terbongkar. Karena itu bangunlah rumah Tuhan, maka aku akan memberkati engkau. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu tidak untuk menghakimi. Ada masanya kita diizinkan Tuhan dipersulit keadaan ekonomi kita karena mungkin kita terlalu hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Ya saya tidak menghakimi, biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Lalu akhirnya mereka tetap kepala batu. Berbagai nabi dikirimkan untuk menyampaikan pesan sampai akhirnya Maleaki, pesan terakhir disampaikan. Kenapa? Rumah Tuhan tetap tidak terbangun. Mereka tetap sibuk untuk mencari makan, tetapi Tuhan tutup langit menjadi tembaga, tanda petik. Sehingga tidak ada hujan, walaupun mereka menanam, tiba-tiba di ujung menjelang panen diberikan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik. Waktu saya pelajari secara khusus kitab Maleaki, saya agak kaget. Saya sempat berpikir Tuhan ini kebangetan juga. Maaf ya Bapak Ibu, harus dengar sampai habis ya. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel menjerit. Karena mereka mengalami kesulitan. Udah bersuka cita mau memanen, tiba-tiba dibabat habis. Gagal panen. Lalu Tuhan berfirman. Itu ujung-ujung terakhir. 400 tahun kemudian Tuhan tidak berbicara lagi. Tuhan bilang, engkau sudah kena kutuk. Tapi engkau masih menipu aku. Karena itu bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Maka ujilah aku, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan. Sudah disampaikan tetap kepala batu. Sampai akhirnya pesan Tuhan tidak pernah nyampe lagi kepada mereka. Makanya suatu kali Maria menyampaikan pesan kepada Yusuf. Aku mengandung. Kamu dengar dari siapa? Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Maria setelah mendengar dia mengandung, dia pergi ke rumah Elisabet. 3 bulan lamanya dia di rumah Elisabet. Setelah 3 bulan dia balik. Hamil sudah terjadi. Dia ngomong sama Yusuf setelah hilang 3 bulan. Sup, puji Tuhan Sup. Aku mengandung loh oleh karena Roh Kudus. Kira-kira Yusuf bilang gini, yes, haleluya, puji Tuhan. Saya yakin itu pergumulan berat daripada Yusuf. Ketika harus melihat kenyataan orang yang akan menjadi istrinya menghilang, tiba-tiba datang sudah dalam keadaan hamil. Elisabet tinggal di Yehuda. Daerah Yehuda. Daerah Yehuda itu bisa Yerusalem, bisa di En-Gedi, bisa ada di Bethlehem. Itu kan Yehuda terpecah, begitu ya Bapak Ibu. Dan ketika dia balik, akhirnya Tuhan meneguhkan kepada Yusuf, benar. Jangan kau ceraikan dia, karena benar dia mengandung, namakanlah dia Yesus. Dia akan disebut Immanuel. Tiba-tiba pada waktu Tuhan memberikan perintah, saya berpikir, tentu mereka punya pengharapan dong. Suatu kali tahun 2000, berapa itu? 2000. Saya ada dalam pelayanan, pergi ke Pemalang. Waktu itu saya pergi pakai bis dari daerah Pulau Gadung, ada pelayanan di situ. Lalu saya lanjutkan pakai bis, keluar Cikampek, bisnya itu setiap tempat stop. Bukan bis yang patah sih istilahnya zaman dulu ya. Langsung ke tujuan, tapi setiap tempat. Nah saya sendiri dan saya pikir kalau saya tertidur, muka sipit-sipit begini biasanya agak jadi sarang kriminal begitu kan. Jadi akhirnya saya tetap terjaga sampai ke tujuan di Pemalang. Dan di perjalanan tuh saya sempat berpikir,
Saya ngomong dalam hati ya, enggak saya doain. Tuhan, saya berharap saya dapat penginapan yang pantas. Karena saya sebentar lagi saya mau pelayanan sore tapi saya butuh istirahat. Dan itu cuman membatin Bapak Ibu. Tiba di tujuan, saya agak malu. Saya dijemput tukang ojek, bukan tukang ojek, panitia pakai motor, kemudian dibawa penginapan di Melati gitu. Dan itu jauh di ekspektasi saya, ternyata bagus. Jadi saya malu sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya milih-milih tempat, ternyata dikasih tempat yang bagus gitu kan. Dan saya yakin waktu Maria dibawa pergi ke Bethlehem. Ini cuman mikir ya Bapak Ibu, kan baca Alkitab sambil ngerenung boleh kan, dan harus kan. Kira-kira Maria dan Yusuf setelah berjalan berjam-jam dari Nazaret sampai ke Bethlehem dengan topografi yang turun naik, berharap enggak? Ya puji Tuhan, kita berharap dapat tempat yang baik untuk bisa melahirkan. Mungkin enggak Bapak Ibu dia berdoa sama Tuhan? Sangat mungkin, saya berpikir apalagi mengandung anak daripada Tuhan. Jadi tentu dia punya pengharapan dan mungkin ada ekspektasi. Tapi itulah, kalaupun mereka berharap, tidak semua doa kadang-kadang itu dijawab oleh Tuhan. Fakta yang didapatkan, mereka itu mendapatkan tempat yang sebenarnya tidak mungkin dapat terjadi di Israel. Karena dalam budaya orang Israel ada hukum, termasuk hukum yang Tuhan tetapkan. Mereka dibangun dari satu bapak, ada 12 anak. Dan mereka itu wajib memberikan tumpangan ketika ada keluarga. Karena bagi mereka itu semua keluarga dari suku apapun, ketika melintasi kemalaman lalu wajib memberikan tumpangan. Itu hukumnya wajib. Dan kalau tidak ada makan mereka wajib menyediakan roti. Makanya dalam Lukas 11 yang bicara tentang doa. Ketika ada seseorang kedatangan tamu yang adalah saudaranya. Saudara itu karena 12 suku. Lalu mereka tiba-tiba mengetok tetangganya. Tolong bukakan, walaupun orang tersebut tidak mau buka. Karena sudah malam, tapi karena dia mengetuk dengan tidak tahu malu, dia harus memberi, Alkitab bilang. Karena itu ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau dapat, mintalah maka engkau akan diberi. Karena apa? Karena budaya Israel, kalau ada yang lewat lalu menumpang tidur, tidak ada makan, itu wajib memberikan. Sehingga kenapa Maria dan Yusuf tidak mendapatkan penginapan yang tepat. Maaf sampai sekarang nilai-nilai moral umum orang tanpa agama pun ketika melihat ada orang hamil pasti kasih tempat, prioritas. Tempat parkir aja ada, seat di dalam tempat umum itu aja diberikan kepada orang-orang tua ya, atau hamil atau difabel ya. Iya. Termasuk di mall. Ketika mereka melihat Maria sudah hamil, kalau Bapak Ibu nonton Netflix ya, Mary ya, kita bisa bergetar juga melihat bagaimana dia ketuk-ketuk. Kenapa? Waktu saya beberapa kali ke Israel, saya suka tanya kepada tour guide. Karena mereka kan umumnya kan ahli sejarah. Karena dalam pandangan mereka begini. Bagi mereka, seharusnya Maria dan Yusuf itu kan belum menikah. Harusnya pulang dengan orang tua. Maria dengan orang tua, Yusuf dengan orang tua. Dan ketika mereka pergi, kenapa bapak dan mamanya tidak ada? Netflix tuh agak kurang tepat filmnya. Harusnya bapaknya pergi duluan. Orang tuanya pergi. Tentu mereka ditanyakan, Maria mana? Calon pengantin itu. Yusuf mana kepada orang tua? Kan mereka udah mau menikah, kenapa belum menikah? Setelah ditanya bertubi-tubi, tentu mereka harus ngomong. Sudah hamil dia. Bukannya belum menikah. Oh haleluya. Hamil karena Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak mudah untuk percaya. Sehingga berita tentang Maria dan Yusuf, ketika dia datang, nama mereka tidaklah indah. Dianggap tindakan mereka udah seperti binatang, melakukan hubungan seks sebelum menikah. Sehingga yang diberikan adalah kandang binatang. Itu sebenarnya suatu penghinaan. Kalau boleh dibilang, Yusuf punya hak untuk kecewa kepada Tuhan. Tetapi belum lama kalau kita baca kembali ke ayat tadi, barusan tiba. Boleh tampilkan ayat tadi? Boleh naik lagi? Oh itu ya, 13 maaf. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir
Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Menurut saya bahwa Yusuf dan Maria bisa melakukan itu, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan, ya ibu-ibu yang pernah melahirkanlah. Coba rasakan, baru lahir, kedatangan tamu para gembala dan orang Majus, tiba-tiba harus pergi. Saya bawa rombongan dari Mesir sampai ke Bethlehem, hampir 24 jam pakai bis Bapak Ibu. Itu pun ada mampir-mampir di Somerset gitu ya, Somerset ya. Dan di situ ada mulut-mulut yang mulai bilang, Pak Pendeta lama ya Pak Pendeta, jauh ya gitu kan. Disitulah saya sambil menyampaikan pesan. Saudara bayangkan, saya cuman bawa rombongan cuman berapa puluh orang. Pakai bis AC, enggak berjalan kaki. Udah ada yang menanyakan lama, bagaimana Musa bawa 2 juta orang. Ya Pak ya, memimpin 2 jutaan orang yang kepala batu itu. Betapa pusingnya. Dan Maria bersama dengan Yusuf yang barusan melahirkan, Maria itu, Alkitab katakan, lalu mereka berangkat saat Tuhan perintahkan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat yang selanjutnya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nazaret itu akar kata penyebutan Nasrani. Karena Yesus disebut orang Nazaret, orang Nasrani itu sebenarnya penyebutan penghinaan, merendahkan. Karena orang Nazaret itu dianggap orang-orang kampung yang tidak berpendidikan. Jadi Yesus dibilang orang Nazaret atau disebut sekarang kalau kita dibilang orang Nasrani, itu diambil dari Nazaret. Nah, dari apa yang kita baca, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita mau sama-sama renungkan. Saya tulis dalam suatu catatan di sini, bahwa ketangguhan yang bisa dilakukan oleh Yusuf dan Maria, itu sekarang ini istilah itu seringkali muncul. Kenapa? Karena saat ini banyak orang menyerah, baik dalam hidup, dalam bisnis, pernikahan, dan masalah-masalah lainnya. Sehingga setiap kita harus memang benar-benar menjadi pribadi yang tangguh. Karena Yesus sudah bilang menjelang dia datang, keadaan dunia ini akan semakin susah. Yesus yang bilang. Kita ngomong realistis, Yesus pasti benar. Ketika hamba-hamba Tuhan mengingatkan untuk tetap kuat, itu suatu peringatan yang membuat setiap kita jangan fokus kepada kesusahan. Karena Yesus sudah ngomong, dia bukan berarti kepingin kita susah. Kalau Tuhan ngomong bahwa dunia akan semakin jahat, manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Bukan berarti Tuhan lagi mau membuat hidup kita susah. Tapi dalam kemahatauan Tuhan, dia mengingatkan kepada kita untuk kita waspada. Kalau itu terjadi, jangan sampai kita kaget. Tuhan mau setiap kita mengalami dalam peristiwa Natal, dia menasehati, kan dia bilang dia adalah penasihat ajaib, tetapi dia juga Immanuel. Karena kalau dalam istilah penasehat, kalau Bapak Ibu lihat dalam teks aslinya, dalam Yesaya 9 ayat 5 itu kan disebut dia wonderful counselor. Counselor itu berbeda dengan penasehat.
Penasehat itu biasanya kalau dalam istilah psikologi, biasanya cuman memberikan masukan arahan. Ya baiknya begini, ya saya mengerti keadaan bapak atau ibu. Biasanya seorang psikolog akan ngomong begitu. Kalau saya pun mengalami pengalaman yang ibu alami, saya juga pasti akan menangis. Saya mengerti, ibu harus kuat ya, ibu harus tetap bertahan. Itu konselor, itu seorang penasehat. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan, penasehat ajaib itu bukan cuman berempati, tetapi juga ketika butuh uluran tangan dia akan menolong. Bahkan ketika dia tidak sanggup, Tuhan akan memberikan pernyataan pertolongan. Karena dia bukan cuman wonderful counselor, tetapi dia juga adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Nah, karena itu Alkitab tuliskan ada 3 ayat saya cantumkan di sini. Yang pertama dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu Tuhan janjikan. Ya saya suka kagum ketika saya bertemu mengenal anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin di perusahaan. Ada beberapa yang saya kenal, saya dengar langsung dan ada beberapa kali misalnya pas saya pimpin ibadah di ulang tahun perusahaan misalnya kebetulan ownernya anak Tuhan. Terus beberapa orang dikasih penghargaan misalnya ini bekerja dari perusahaan ini pertama dibangun. Jadi ada yang loyalitasnya udah 15 tahun, 20 tahun seperti itu. Terus saya tanya sama ownernya, Pak hebat sampai bisa bertahan. Iya Pak, puji Tuhan. Banyak Pak. Bahkan ada perusahaan yang saya dengar tidak pernah mengeluarkan orang. Saya pikir gimana caranya Pak? Masa ada orang tidak ada salah? Tapi gayanya, kepemimpinannya saya pikir seperti pendeta, seperti gembala. Ya kita tegur Pak, kita kasih pengertian. Ada satu perusahaan yang saya dengar tidak pernah mengeluarkan satu pun kecuali dia mundur ya Bapak Ibu ya. Dan beberapa orang saya dengar begitu. Bagaimana dia itu memberikan kepastian orang-orang yang memang qualified, kerjanya bagus. Saya dorong untuk mereka itu memastikan memiliki kendaraan ya. Kemudian diberikan rumah, maksudnya diberikan dorongan untuk bisa memiliki. Kenapa? Karena saya membutuhkan dia dan saya merasa dia punya kontribusi. Sehingga saya ingin memastikan dia betah di perusahaan ini karena dia menguntungkan perusahaan. Kadang-kadang di dalam perusahaan kita bisa menemukan anak-anak Tuhan yang memang mengerti firman Tuhan melakukan seperti itu. Dan saya yakin seperti ayat tadi, itu ayat Tuhan, ayat firman Tuhan. Yang dibilang jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Cuman menyedihkan juga kalau gereja tidak melakukan itu. Misalnya saya ada yang dengar pemimpinnya begitu mengalami banyak sekali hal-hal yang baik. Tetapi yang kerja di dalam gereja susah hidupnya. Nah tapi ini bukan sindir ya Pak, ini bukan sindir gitu kan. Apa Pak? Enggak. Kadang-kadang enggak. Karena di sini baik kan. Kadang-kadang kan saya misalnya khotbah di suatu gereja gitu kan. Pendetanya pergi kemana-mana. Tapi saya dengar dari beberapa perusahaan misalnya, Pak saya pastikan orang yang bekerja di saya, ya saya enggak bisa ngajak mereka untuk pergi kemana-mana di mana saya bisa kesempatan pergi kemana-mana. Tapi minimal mereka bisalah pergi ke Thailand, pergi ke Singapura. Dulu Singapura masih murah ya Bapak Ibu ya, sekarang lebih mahal ya. Bisa ke Bali. Kenapa? Karena mereka itu menguntungkan perusahaan. Dan saya percaya ayat tadi Tuhan lagi ingatkan. Bahwa kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak mungkin sia-sia. Dia yang janji, sorga aja dia berikan kepastian. Apalagi kita masih hidup di dunia. Karena itu Bapak Ibu kalau saat ini kita sedang bergumul, Bapak Ibu yang setia, apalagi Bapak Ibu memang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu tidak hitung-hitungan, janji Tuhan, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Nah 3 hal saya mau ajak kita
sama-sama ada pelajaran kehidupan dari Yusuf dan Maria. Bagaimana kita dapat tangguh dalam kehidupan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan selalu menuntun dalam setiap langkah hidup kita. Kita harus percaya. Tadi kita baca ayat 13. Tiba-tiba Tuhan ngomong, pergilah ke Mesir. Karena Herodes akan menumpas bayi-bayi. Intinya mereka itu tahu dalam panggilan Tuhan dan Tuhan tetap selalu berbicara. Saudara harus yakin betul bahwa sampai hari ini Tuhan tetap berbicara. Dia bisa ngomong audible, bisa ngomong di hati, dia bisa ngomong pakai hamba-hamba Tuhan untuk berbicara lewat buku, lewat teman. Karena Tuhan yang memanggil kita, dia bertanggung jawab. Saudara harus yakin dengan hal itu. Bahwa Tuhan yang berbicara bukan cuma kepada Maria dan Yusuf. Semuanya saya catat di sini, percayalah bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Semua pasti Tuhan sudah atur. Saudara harus percaya. Saudara lihat ketika mereka tiba di Mesir, Tuhan bilang sebagaimana yang sudah tertulis. Pada waktu mereka melihat bahwa anak-anak dibinasakan, seperti Alkitab katakan, sebagaimana yang sudah tertulis, maka Rahel akan menangis melihat ratapan nangis bayi-bayi. Waktu mereka tiba di Nazaret, Tuhan juga berbicara, seperti yang sudah tertulis, semua sudah dinubuatkan, akan muncul dari Nazaret. Jadi semua langkah hidup yang tertulis dalam Alkitab, saya yakin itu juga untuk kita. Cuman kisah hidup kita tidak dituliskan lagi dalam Alkitab. Ya mungkin tidak terlalu penting mau ditulis dalam Alkitab, makanya Alkitab kan sudah selesai. Yang kita baca semua tokoh-tokoh itu untuk tuntunan kita. Tetapi kalau mau jujur, coba Bapak Ibu hitung dalam hidup kita. Suatu kali saya dalam perjalanan menuju ke Nusa Kambangan, mau survei waktu itu. Saya lagi disupirin. Ada seorang penyanyi, Pastor Andreas kenal enggak? Pinkan Tuna. Tahu ya? Dia lagi nyanyi yang bila topan maut melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, hitunglah berkatmu sekalian hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiba-tiba saya nangis. Saya nangisnya sampai badan saya gemetar. Maksudnya menahan untuk tidak nangis. Karena di samping saya tidak mau dia tahu bahwa saya sedang menangis. Cuman kami berdua. Aduh mau ketahuan nih saya nangis. Saya lihat ke kiri. Saya bilang sambil ngomong. Wih bagus ya itu ya. Gitu kan. Bagus ya. Padahal sebenarnya saya lagi menyampingkan mata pandangan saya ke arah kiri. Di saat itu, ya Tuhan berbicara dengan begitu cepat, tanpa ada perkataan di telinga, tiba-tiba aja muncul waktu saya sedang mendengar. Itu kan lagunya kan lagu riang Bapak Ibu. Kira-kira Tuhan lagi bicara, Ron coba kau hitung. Kebaikanku dengan kebaikan yang kau buat. Kau pasti kagum dengan apa yang aku buat. Jadi Bapak Ibu, percayalah dalam hidup ini kalau kita sedang memang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan adalah selalu setia, dia selalu menuntun. Kalau Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, percayalah. Coba buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saya tidak siapkan ayat ini untuk di dalam slide, tapi terlintas coba buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Tuhan bilang begini kepada kita semua. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan bilang, dia bukan cuma memanggil Maria dan Yusuf, dia memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Dia yang bilang, yang memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita selama-lamanya. Amin. Seketika. Jadi kalau kita ada dalam pergumulan, percaya, cuman seketika kok. Suatu saat pasti akan tiba waktunya.
Dia akan tolong kita, lalu nanti itu jadi pengalaman baru. Setelah Tuhan tolong pasti ada masalah lagi. Selama kita hidup. Tapi Alkitab bilang seketika dia akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Karena itu yang kedua sekarang. Apa yang kita mau pelajari, bagaimana kita bisa mengalami sebagaimana Yusuf dan Maria dapat tangguh dalam kehidupan ini. Yang kedua, sadari bahwa kita ini hamba Tuhan. Maria, dia masih muda, tetapi waktu Tuhan sampaikan berita, mungkin saya pikir-pikir, waktu dia mendengar, kan kita bacanya cepat ya Bapak Ibu, kan cuma baca berapa menit udah habis tuh ayatnya itu. Tapi mungkin pada waktu dia mendengar, kan dia ngomong, bagaimana mungkin, aku ini kan belum bersuami. Lalu mulai malaikat jelaskan, tidak tahu cepat atau pelan, bagaimana pokoknya dia jelaskan. Bahwa Roh Kuduslah yang akan membuat dan memampukan engkau. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu diberikan lagi, Elisabeth saudaramu itu saat ini sedang mengandung di bulan yang kelima. Maria belum dengar berita itu, tapi itu jadi konfirmasi. Makanya saya pikir kesaksian itu penting Bapak Ibu. Waktu Maria mendatangi Elisabeth, Elisabeth kan ngomong begini, siapakah aku sampai ibu daripada Tuhanku mendatangi aku? Bayi di dalam kandunganku bergejolak, maksudnya bergolak ya. Bergolak karena engkau. Karena Yesus maksudnya. Jadi pada waktu dia mendengar perkataan Elisabeth, saya yakin itu yang disebut yang namanya kesaksian. Kadang-kadang kita punya kesaksian mungkin sepertinya sederhana. Kan dalam komsel Bapak Ibu, kadang-kadang kita bersaksi mungkin sederhana. Tapi ada orang waktu mendengar kesaksian itu imannya diteguhkan. Maria pada waktu dia mendengar perkataan daripada malaikat. Ya mungkin saya berpikir ya. Kalau saya baca Alkitab tuh saya suka ngerenung-ngerenung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mungkin dia nangis gitu kan. Kan aku kan punya impian. Aku kan mau menikah. Kalau aku hamil nanti bisa diterima enggak oleh Yusuf. Mungkin itu di hatinya tidak keluar dari mulutnya. Terus tiba-tiba malaikat mengakhiri dengan kalimat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria luluh, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Kehendak Tuhan, perintah Tuhan tidak semuanya nyaman Bapak Ibu. Yang Maria harus terima, yang Yusuf harus terima. Itu rasanya menurut saya tidak nyaman. Mungkin kita melihatnya mulia banget mereka. Saudara kita Katolik begitu kagum kan, Bunda Maria, Bunda Suci begitu kan. Mungkin bagi kita begitu mengagumkan, tapi bagi mereka yang melakukan, saya pikir itu bukanlah mudah. Kadang-kadang maaf, dalam pelayanan kita suka milih tanpa kita sadari. Biasa dalam gereja di tempat saya melayani, pernah suatu kali ya, enggak apa-apa ya, kan bukan cerita jelek-jelek ini. Dulu kita itu ada beberapa sesi yang memang setiap sesi itu ada penanggung jawab. Misalnya sesi 1 Pak Roni, sesi 2 Pak Theo, sesi 3 Pak Amir, udah terima Yesus dia. Sesi 4 Pak Hasan, begitu kan, udah terima Yesus. Lalu suatu kali yang pagi, siang, sore, malam dirubah. Yang pagi menjadi malam misalnya. Terjadi pergolakan. Terjadi suatu kali sampai ada salah satu pengerja mau pukul. Ada satu hamba Tuhan. Gara-gara tidak bersedia dipindahkan. Karena saya sudah biasa di pagi hari. Gimana saya mau dipindahkan? Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat. Pak, Bapak itu cuman dipindahin sesi. Bapak tidak disuruh pindah ke Banyuwangi. Kalau kita lihat Yusuf dan Maria, tanda petik seenaknya aja Tuhan suruh pindah-pindah. Masih mendengar bahwa dia itu hamil, disuruh pergi ke Bethlehem untuk sensus. Barusan melahirkan disuruh pindah ke Mesir. Dari Mesir disuruh balik lagi. Di tengah perjalanan udah mau menuju ke tempat yang mau dituju, tiba-tiba diingatkan. Raja pengganti Herodes ini sama-sama bengis. Mereka pun pindah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berlaku tuh bukan seperti hamba.
Ya dalam pelayanan saya bisa akui itu. Suatu kali saya saya pulang ke tempat di gereja saya itu kan pasti ada space parkir saya. Udah enggak pernah lagi diisi orang lain. Karena ada suatu kejadian yang memalukan sebenarnya. Kenapa saya bilang memalukan? Suatu kali seperti kayak gini, saya pulang ke gereja, tempat parkir saya sudah diisi oleh yang lain. Karena saya harus ada tugas lagi di situ. Jadi saya harus cari parkir dan pada waktu itu parkir udah agak sulit. Jadi saya harus parkir ke jauh-jauh. Pada waktu security-nya muncul, saya buka. Dan maaf, ini saya harus ngomong jujur ya Bapak Ibu. Saya ngomong nadanya agak tinggi. Itu kan ada nama saya. Kenapa dikasih ke orang lain? Saya bilang kan, saya kan lagi ada perlu, ini lagi buru-buru gitu kan. Istri saya di samping tegur saya, sayang kan pendeta. Janganlah marah begitu, dia kan orang muslim. Orang Kristen juga enggak boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Saya udah enggak enak hati. Saya panggil lagi dia. Pak, sini Pak. Saya ngomong udah lebih lembut. Lain kali jangan ya Pak. Kan saya ada keperluan, saya harus cari lagi tempat parkir. Nanti waktu saya agak panjang. Ya Pak, minta maaf. Tapi maaf, saya akui, saya bukan hamba waktu itu, agak ngebos. Karena saya marah cuman tempat parkir saya diambil, tidak disiapkan oleh yang namanya security. Walaupun security harus bekerja benar ya Bapak Ibu. Tapi maksud saya, kadang-kadang dalam diri kita itu ketika udah menjadi hamba Tuhan, ya maaf, makasih Pak. Pak Theo memberikan saya keteladanan. Saya minum udah hampir 2 botol, dibukain tempatnya. Saya disambut di bawah, disediain tempat parkir, ditunggu. Maaf, kadang-kadang kita hamba itu berlaku agak bos, tanpa kita sadari. Ketika saya dapat perlakuan-perlakuan yang seperti itu, kadang-kadang tanpa disadari, kita lupa kita tuh hamba. Nah, yang harus kita sadari, siapapun kita, di hadapan Tuhan, suatu saat waktu kita berhadapan muka dengan Tuhan, cuman ada 2 status, hamba yang baik atau hamba yang jahat. Karena itu belajar dari Maria dan Yusuf, disuruh apapun. Dan maaf, perintah Tuhan tuh menurut saya tidak mengenakan. Perintahnya dia itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang ada seorang teman saya, maaf ya kalau pakai banyak cerita ya. Dia pergi bersama rombongan ke Israel. Lalu dia banyak duduk di dalam bis. Pergi ke beberapa tempat, dia tidak mau keluar. Saya tanya, kenapa Pak tidak mau keluar? Dia baru pergi yang kedua Bapak Ibu. Bosan Pak, udah tahu. Biar aja Pak saya di bis katanya kan. Sementara saya ingat ada seseorang yang memang menginspirasi saya. Ada seseorang suatu kali saya pergi bersama-sama dalam rombongan. Saya kebetulan waktu itu habis perjalanan cukup panjang. Pak, berapa menit lagi biar saya tidak kelewatan? 5-10 ya, anggap 10 ya Pak ya. Puji Tuhan, makasih Pak. Lalu kebetulan sebelum berangkat ke Yerusalem, kami 2 rombongan. Saya pimpin rombongan yang kedua, teman saya itu di rombongan yang pertama. Sebelumnya kami habis perjalanan ke Poso. Jadi 2 hari sebelumnya, hari Jumat, saya ke Poso. Kemudian habis itu Sabtu pulang lagi, pulang ke Jakarta. Kebetulan waktu itu kita ada meeting sampai malam. Jadi besoknya hari Minggu, teman saya itu bawa rombongan yang pertama, saya hari Senin rombongan kedua. Nah, lebih tepatnya bukan teman lah, teman tetapi lebih senior lah. Saya ngomong sama dia, Pak, capek ya Pak, gitu kan. Terus yang bersangkutan bilang begini, ya Ron, dikatakan pun tidak boleh itu Ron. Waduh, saya jadi tidak enak. Pokoknya di tempat di mana Imam Kayafas mengadili Yesus, kalau Bapak Ibu ingat ya yang pernah ke Israel ya. Dan di situ beliau ngomong begini, Ron, jadi hamba Tuhan, kalau Tuhan percayakan banyak pasti letih, pasti lelah. Tapi jauh lebih bagus dalam hidup ini sebagai apapun, pengusaha kah apalagi kita hamba Tuhan, lebih bagus lelah karena Tuhan banyak percayakan daripada lelah karena banyak nganggurnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu pengusaha, ada masanya banyak proyek jadi capek. Tapi bersyukurlah
Karena lebih bagus lelah, karena memang Tuhan banyak-banyak beri kepercayaan kepada kita. Termasuk hamba Tuhan. Kalau banyak nganggurnya, ya lebih bagus kita jadi pengusaha aja atau profesional sambil melayani. Kan banyak kan orang yang melayani tetapi juga profesional atau pengusaha. Kalau pendeta banyak nganggurnya, ya lebih bagus saya enggak usah jadi pendeta aja. Saya bisa punya mimpi yang besar-besar. Kalau pendeta boleh mimpi juga, tapi kan mimpi yang sepantasnya. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir, pelajaran dari Yusuf dan Maria. Suka menyimpan perkataan Tuhan dan merenungkannya. Coba buka Lukas 2, oh ya, sudah di depan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini peristiwa waktu para gembala datang, lalu mereka melihat. Oh benar yang dikatakan para malaikat. Lalu dia ceritakan. Dan ayat yang lain dibilang begini. Banyak orang mendengar perkataan gembala itu heran. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada masa suatu kali waktu Yesus ada di bait Allah. Ketika itu dia mengucapkan kitab nabi-nabi ke dalam Yesaya ya gitu kan. Maria melihat bagaimana hikmat menyertai Yesus. Alkitab juga bilang, Maria melihat hal itu dan menyimpan dalam hatinya. Hari ini mungkin Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang kita dengar dari mungkin kurang lebih 40 menit saya bicara. Tidak mungkin 40 menit itu kita simpan. Pasti ada poin-poin tertentu yang secara khusus itu mengena di hati kita. Tapi saya dorong, biasakan simpan itu dalam hati. Mungkin hari ini sepertinya kita lagi tidak perlu. Tapi suatu saat kalau firman itu menjadi rema, dia bisa muncul tiba-tiba. Ketika kita menolak, oh iya ya, aku ini kan hamba Tuhan. Tidak sebanding dengan Yusuf dan Maria. Lebih bagus lelah karena banyak Tuhan percayakan. Daripada lelah karena tidak ada yang dipercayakan. Biarlah kita dari apa yang kita terima hari ini, belajar dari Yusuf dan Maria. Mereka tangguh. Karena apa? Tadi suka menyimpan perkataan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Dan tadi yang pertama, mereka percaya dalam setiap langkah Tuhan menuntun. Kita berdoa sekarang. Haleluya. Bapa terima kasih, firman-Mu itu baik buat kami. Itu sempurna bagi kami. Sehingga hari ini kami diingatkan. Apapun profesi kami harus sadar kami semua adalah hamba Tuhan. Kami percaya suatu saat kami akan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan yang kami rindukan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan kepada kami. Mari masuklah hambaku yang baik. Masuklah dalam perjamuan pesta denganku. Kami diingatkan Tuhan sebagaimana Maria dan Yusuf. Setiap langkahnya dituntun oleh Tuhan. Kami pun adalah orang-orang yang terpilih. Kami pun adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Sehingga kami percaya dalam hidup kami sebagai apapun Tuhan pasti menuntun. Sehingga hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin sedang dalam pergumulan untuk usaha, pekerjaan, dalam setiap keputusan-keputusan yang Bapak Ibu sedang gumuli, ada orang tua tentang anak-anak, mungkin sedang menggumuli tentang pergumulan apapun. Hari ini percayalah, Dia Tuhan yang selalu menuntun. Bukan cuman Yusuf dan Maria yang Dia tuntun. Hari ini kita mau memasuki dan mempersiapkan malam tahun baru tanggal 31 nanti. Dan mintalah tuntunan Tuhan. Minimal hari ini Dia sudah menyampaikan tuntunan. Dan Tuhan mau berbicara lagi secara khusus. Seperti pujian tadi, kita terhubung dengan Tuhan. Dia mau menuntun kita. Kita ingat kebiasaan Yusuf dan Maria, simpan perkataan Tuhan dalam hati. Hari ini kami sudah mendengar Engkau berbicara ya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami semua dengan setiap beban apapun, Tuhan sanggup menolong, menopang, menyelesaikan untuk yang tidak kami sanggup lakukan. Karena itu kami minta, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh anugerah, penuh berkat, menolong setiap kami. Sehingga hari ini hari Minggu terakhir di bulan Desember 2024. Di rumahmu kami mendapatkan tuntunan.
kami simpan dan kami siap untuk lakukan. Hamba selesai berbicara ya Bapa, biar Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.